Pagi cerah udah terasa, langit biru bikin semangat membara. Halo Sobat Airman, apa kabarnya? Ketemu lagi di AirPods yang penuh cerita. Halo Sobat Airman, balik lagi di AirPods Airman Podcast kepunyaan Poltek Bank Palembang. Udah lama nih kita nggak ketemu, nggak kerasa saat ini sudah memasuki masa-masa seleksi sekolah kedinasan atau si pencatar, khususnya di Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, episode kali ini kalian harus dan wajib tonton sampai habis karena podcast kali ini akan membahas mengenai salah satu seleksi si pencatar, yaitu seleksi kesehatan. Nah, tentunya saya nggak sendiri, saya bersama narasumber terpercaya dan dokter kebanggaan Poltek Bank Palembang, yaitu ada Dokter Yesi. Halo Oke, halo dok, apa kabar Alhamdulillah dok? baik. Oke. Hari ini kita ngobrolnya santai dok, tapi yang kita obrolnya serius, tapi kita Iya, kemas sama-sama santai ya. aja ya dok. Oke, Karena oke, kan oke. Gen Z ini kan nangkepnya pasti podcast-podcast yang santai gitu kan Iya, dok. benar sekali. Nah dok, untuk pertama nih dok, kita langsung aja ya dok ya. Boleh, boleh. Silakan. Saya kan merupakan salah satu alumni sekolah kedinasan juga nih dok. Tapi saya sampai saat ini belum paham nih dok, apa sih tujuan atau mengapa nih ada tes kesehatan di salah satu tahap seleksi si pencatar itu dok. Oke, kita bahas ya bersama. Apa yang menjadi dasar bahwa salah satu tahapan seleksi dalam si pencatat di Kementerian Perhubungan ya dari awal sampai dengan tahun 2026 ini adalah salah satunya seleksi ke kesehatan. Yang pasti mau setiap universitas maupun perguruan tinggi lainnya yang pasti harus ada tahapan seleksi kesehatan karena terutama untuk yang Kementerian Perhubungan kan pasti ada latihan fisiknya atau jasmaninya. Otomatis kan ada harus ketahanan atau kebugaran jasmani yang semuanya harus didukung oleh kesehatan dari segi fisik. Makanya kenapa semuanya itu perlu dilakukan dalam tahapan seleksi adalah untuk mengetahui seberapa derajat kesehatan, terutama kesehatan fisik bagi para calon taruna untuk mendukung aktivitasnya sebagai seorang taruna atau taruni. Oh, berarti untuk kesiapan fisik mereka gitu Iya, ya dok benar ya, untuk sekali. mengapa adanya seleksi kesehatan ini. Ya, Nah terus dok, apa saja sih dok di seleksi kesehatan ini itu yang diperiksa apa aja gitu dok? oke, kita kupas tuntas nih ya. Untuk tahapan seleksi kesehatan yang pasti kesehatan yang pertama adalah dari segi antropometri. Artinya apa? Harus memenuhi persyaratan dari segi tinggi badan, kemudian berat badannya itu diukur ya. Tinggi badan terhadap berat badan apakah ideal ataukah termasuk underweight atau kurus ataukah overweight atau obesitas atau kelebihan berat badan. Itu juga pasti pengaruh kan untuk aktivitas fisik. Kemudian tekanan darah yang pasti akan diperiksa juga sama denyut nadi. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan fisik. Fisik umum artinya kaki X atau O nanti diukur ada berapa sentimeter kaki X atau O-nya. Kemudian ada pemeriksaan ada tidaknya ambeien atau hemoroid. Kemudian untuk yang laki-laki ada varikokel atau tidak. Kemudian ada hernia atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan misalkan ada tindik atau tato, termasuk juga pemeriksaan fisik, termasuk ada pemeriksaan untuk buta warna atau tidak. Ini menjadi salah satu persyaratan mutlak bahwa seorang calon taruna atau taruni perhubungan wajib untuk tidak buta warna. Nah, itu dia, perlu digarisbawahi. Kemudian ada pemeriksaan untuk tajam penglihatan atau visus, ada minus atau enggak, ada silinder atau tidak, itu harus diperiksa. Ya. Kemudian ada pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan THT ya. Kemudian ada pemeriksaan juga untuk saluran pencernaan atau di bagian rongga perutnya, jantung sama paru juga ada pemeriksaannya. Untuk paru-paru biasanya kita selain pemeriksaan fisik oleh dokter umum, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan pemeriksaan radiologi atau ronsen paru. Bisa kelihatan tuh ada infeksi atau tidak, ada pembesaran jantung atau tidak. Kemudian untuk fungsi jantung, selain untuk pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop, biasanya ada pemeriksaan penunjang nih, Hen, yaitu dengan pemeriksaan rekam jantung. Jadi nanti tempel-tempel beberapa pet di rongga dada ya, jadi ada irama jantungnya kita bisa nilai normal atau tidaknya. Kan gawat nih kalau jantungnya nggak sehat, tapi Iya betul. dipaksakan untuk beraktivitas. Itu pasti kan akan menjadi suatu resiko nanti ke depannya. Oke. Ada pemeriksaan gigi dan mulut. Mungkin banyak pertanyaan ya di Sobat Airman nih. Giginya gimana nih kalau ada yang bolong segala macam nanti kita bahas ya Iya satu betul persatu. betul. Kemudian pemeriksaan lainnya pemeriksaan darah.
Ada pemeriksaan darah, ada fungsi liver atau hati, pemeriksaan fungsi ginjal, termasuk ada untuk nanti untuk wanita adalah tes kehamilan dan pemeriksaan narkoba nantinya. Sama pemeriksaan urin juga ada. Seperti itu. Wah, udah lengkap banget ya dari Iya, atas sampai sampai bawahnya bawah, tutu dari jadinya kan. iya Iya. dari luar sampai dalam Iya, juga benar. diperiksa ya dok. Iya. Nah kalau ini kan ada biasanya ada dua jalur tuh dok, Iya. penerimaannya dari ada jalur pola pembibitan dan ada Iya. jalur mandiri. Mandiri. Nah Oke. apakah dari kedua jalur itu ada perbedaan dok di antara Untuk jenis yang pemeriksaannya ya. iya betul. Sebenarnya pada prinsipnya berpedoman ke juknis itu pedomannya sama aja untuk yang mandiri maupun yang pola pembibitan. Semua standarnya juga disamakan, termasuk item atau jenis pemeriksaannya. Cuma yang mungkin menjadi catatan di sini perbedaannya adalah dari mekanisme pemeriksaannya. Mungkin kalau untuk pola pembibitan biasanya mekanismenya kan ada yang dimasukkan melalui aplikasi khusus di si pencetak. Betul. Ya, kemudian pelaksanaannya juga full biasanya di rumah sakit. Merujuk ke pengalaman kesehatan yang tahun lalu, itu ada yang namanya real time. Artinya kalau pas pola pembibitan, keluar yang tinggi badan, berat badan, termasuk pemeriksaan tajam penglihatan atau visus, kalau misalkan memang merasa saya tidak mengalami kekurangan untuk penglihatan misalnya, bisa diulang kembali untuk pemeriksaan. Atau tinggi badan saya nggak segini nih, bisa di cross check lagi sekali pemeriksaan lagi. Tapi kalau untuk mandiri tidak ada sistemnya untuk real time. Jadi pemeriksaannya sesuai alur saja. Dan biasanya untuk mandiri dilakukannya internal oleh tim klinik Poltek Bank Palembang. Oke dok, dari tadi kan kita udah bahas secara umum mengenai seleksi kesehatan. Tapi sobat Airman banyak nih dok yang nanya atau kita Q&A nih dok dari boleh. pertanyaan dari sobat Airman yang ada di rumah. Nah yang pertama ini ada 9 pertanyaan dok, tapi juga dominan yang menanyakan mengenai gigi dok. Gigi. Ada apa dengan gigi Gen Z ini? Yang pertama, kalau gigi bolong mengurangi penilaian atau enggak ya? Oke, kalau gigi bolong saya jawab memang mengurangi, tapi kan ada poin-poinnya. Apakah gigi bolong ini seberapa dalamnya? Pasti kan nanti akan diperiksa oleh dokter gigi ya. Dan yang pasti ada pengurangan walaupun poinnya tidak terlalu besar pengurangannya, seperti itu. Berarti nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter gigi. Iya. Ada yang kedua mengenai gigi lagi nih dok. Kalau jumlah giginya 27, bagaimana penilaiannya dok? 27 berarti ada gigi yang hilang mungkin ya, atau yang sudah dicabut mungkin ya. Iya mungkin. Nah itu juga pengaruh nanti ke poinnya. Yang pasti sudah ada juknisnya atau pedoman terkait hasil pemeriksaan gigi dan mulut nantinya. Berarti nanti ada penilaian langsung ke dokter giginya. Iya. Oke, yang ketiga masih mengenai gigi. Gigi lagi, oke. Kalau gigi patah bagaimana ya dok? Gigi patah ya, yang pasti sesuatu yang berhubungan dengan patah kan fungsinya juga akan terganggu sama estetika, apalagi kalau gigi depan nih, ya pengaruh banget kan performance-nya jadinya. Jadi ya baiknya sebenarnya sebelum memulai tes seleksi kesehatan tidak ada salahnya untuk diperbaiki dulu nih di dokter gigi sebelum dilakukannya tes kesehatan, karena kalau sudah ada gigi patah otomatis pengaruh ke penilaian. Oke. Berarti kita harus perbaiki dulu ya dok gigi patah itu. Kalau yang terakhir nih dok mengenai gigi. Gigi berantakan bisa daftar ke Poltek Bank nggak dok? Ini agak sama ya dok, 11-12 sama pertanyaan tadi. Sebenarnya kalau gigi berantakan itu yang pasti pengaruh ke performance yang tadi saya bilang. Jadi baiknya memang harusnya diperbaiki dulu tuh sebelum dilakukan seleksi kesehatan ya. Nah, yang pasti sebelum mulai seleksi kesehatan memang disarankan untuk yang namanya pre-medical check up. Jadi sebelum dilakukannya seleksi kesehatan perlu istilahnya pemeriksaan kesehatan menyeluruh nih gitu. Jadi biar tahu kekurangannya di mana untuk diperbaiki. Jadi ketika seleksi kesehatan dilakukan sudah clear, sudah oke semua. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ini udah bukan tentang gigi lagi. Yang kelima yaitu apakah ada toleransi untuk keloid dok? Sebenarnya kalau keloid sendiri toleransinya adalah kita ketahui ya kalau misalkan pasca luka atau gimana ya, itu pasti kan timbul jaringan penyembuhan yang namanya keloid ya. Itu ada penonjolan ke atas permukaan kulit. Tergantung kalau misalkan dia mempengaruhi estetika dalam arti letak atau lokasinya di lokasi yang nggak tertutup ya, maksudnya yang terbuka di daerah telapak tangan misalkan, kemudian kalau dia pakai lengan pendek di lengan bawah misalkan kan terlihat, itu akan mempengaruhi sepertinya. Nah, yang pasti dilihat lokasinya dulu, terlihat atau tidaknya seperti
seperti itu, dan derajat penonjolan atau penimbulannya di atas permukaan kulit seperti apa. Nanti dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum ya, seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan mengenai kaki, Dok. Kalau kaki X dan kaki O, bagaimana, Dok? Kalau kaki X sama O yang pasti ketika seorang taruna-taruni kan pasti baris berbaris nih ya. Ya pasti dilihat pas pada saat sikap sempurna kakinya kalau X sama O kan enak banget ngeliatnya kan, bener nggak? Kan ini juga kan Iya. mantan taruni nih ya. Yang pasti ada toleransinya kaki X sama O. Nanti berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum. Biasanya kalau merujuk ke tahun lalu maksimal di 6 cm. Tapi nanti ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Kaki X sama O-nya itu berapa cm. Nah itu toleransinya maksimal di 6 cm. Oh, maksimal di 6 cm. Kaki X sama O 6. Oke, next kita mengenai mata, Dok. Ini ada yang bertanya, mata minus dan berkacamata bagaimana, Dok? Oke, kalau yang berkacamata sebaiknya memang kalau bisa kita lihat tahu dulu ya ukurannya, seperti untuk tajam penglihatannya. Minus biasanya maksimal di tahun-tahun kemarin itu, tahun sebelumnya dengan minus 1. Nah, kalau sudah minusnya lebih dari 1, apalagi minusnya tinggi, seperti minus 2, minus 3, kalau misalkan sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan operasi lasik, sebaiknya memang dilakukan operasi. Karena nggak menutup kemungkinan, itu pasti akan sangat berpengaruh. Karena salah satu persyaratan untuk kelulusan seleksi kesehatan adalah di tajam penglihatan. Seperti itu. Kan nggak mungkin juga nih, waktu baris berbaris pakai kacamata yang tebal sekali. Kan? Iya, Bagus betul. sekali, performasinya juga beda. Oke, next kita ke pertanyaan nomor 8, yaitu kalau tes pakai behel boleh nggak, Dok? Ini sebenarnya tentang gigi juga ya, Gigi Dok ya. semua kayaknya ya. Oke, sebenarnya paling bagus ketika apalagi kalau pola pembibitan ya. Untuk pola pembibitan sendiri sebenarnya pada saat tes atau pemeriksaan baiknya sudah dilepas. Sudah dilepas. Kecuali pada saat mungkin pas mandiri, program mandiri biasanya masih dikasih toleransi nih. Dia masih boleh, tapi ketika dinyatakan lulus, dia harus lepas. Lepas behelnya. Berarti saat pendidikan udah Udah lepas. nggak boleh. Ya. Seperti itu. Oke, ini Q&A yang terakhir dari Sobat Airman, yaitu punya ambeien bisa masuk nggak ya, Dok? Oke, ambeien. Oke, kalau ambeien atau hemoroid biasanya kan diperiksa sama dokternya nih. Kalau yang pola pembibitan biasanya di rumah sakit biasanya dokter bedah nih langsung yang turun tangan untuk pemeriksaan. Ada grade-nya biasanya. Jadi kalau untuk yang pemeriksaan ini kalau misalkan ambeiennya sudah yang nggak bisa lagi dimasukkan benjolannya, otomatis biasanya nggak masuk nih. Kecuali kalau benjolannya itu masih bisa dimasukkan atau cuma buang air besar yang ada tetesan darah misalnya masih bisa seperti itu. Karena apa? Pasti akan pengaruh ketika dia posisinya duduk dan ada keluhan ambeien atau hemoroidnya itu lagi kambuh, itu pengaruh nantinya nggak nyaman dia, rasa nyerinya akan timbul. Berarti semua tes kesehatan itu sebenarnya berfungsinya untuk mengetahui apakah taruna ini layak atau enggak nanti untuk performanya dia di pada saat pendidikan ya, gitu. Karena kan butuh ketahanan fisik dan kebugaran fisik yang prima, otomatis harus didukung oleh kesehatan fisiknya yang oke dan fit ya. Seperti itu. Jadi misalnya dari head to toe, jadinya semuanya spesifik sekali pemeriksaannya lengkap. Seperti itu. Nah, Dok, kan tadi ada tuh pertanyaan dari ambeien, gigi, ada kaki, keloid. Nah, mungkin ada Sobat Airman yang pengen nih, Dok, mau persiapan si pencatar atau persiapan seleksi. Dia mau tahu nih, oh saya ada nggak ya keloid, oh saya ada nggak ya minus, oh saya ada ambeien nggak ya. Itu kayak medical check up itu ada di klinik Poltek Bank Palembang nggak ya, Dok, untuk pre Ini ya pemeriksaan. Jadi untuk preseleksi kesehatan catar ya itu sebenarnya ada memang paket-paketannya nih di klinik Poltek Bank Palembang. Jadi untuk adik-adik apalagi yang domisilinya di Sumatera Selatan, kalau mau misalkan memang motivasi kuat nih untuk mendaftar sebagai calon taruna ya atau taruni di Poltek Bank Palembang, untuk seleksi kesehatannya bisa dipersiapkan dari sekarang ya untuk melakukan pre-medical check up atau medical check up menyeluruh di klinik Poltek Bank Palembang. Tapi untuk masalah paket atau item pemeriksaannya bisa langsung tanya aja nih ke atau enggak DM ke IG-nya klinik Poltek Bank Palembang ada bisa di add ya nanti kita akan jelaskan di situ. Atau misalkan kalau niat banget langsung aja datang ke klinik Poltek Bank Palembang. Nanti kita cantumin ininya ya, Dok, alamatnya di bawah sini. Wah, keren banget sih dari apa tujuan tes kesehatan, apa aja seleksinya, terus dari Q&A sobat-sobat Airman juga
keluhan-keluhannya itu juga udah dijawab nih sama dokter Yesi. Jadi Sobat Airman jangan ragu lagi dan jangan insecure sama diri sendiri karena untuk persiapan seleksi tes kesehatan kita juga menyediakan untuk pre-medical check up-nya di Klinik Politeknik Penerbang Palembang. Oke dok, terakhir nih dok, boleh nggak dok sampaikan pesan buat calon taruna-taruni yang akan berjuang di si pencatar tahun 2026 ini dok? Oke, pesan dari saya ya, untuk adik-adik sekalian, Sobat Airman seluruh Nusantara yang akan menjalani dan termotivasi kuat ya untuk mendaftar sebagai seorang calon taruna atau taruni perhubungan ya, khususnya untuk yang di Poltek Palembang nih. Jangan patah semangat kalau ada kekurangan bisa diperbaiki sebelum mulai tahapan seleksi, terutama seleksi kesehatan nih ya. Bisa untuk medical check up dulu untuk seleksi kesehatan si pencatat 2026. Kemudian yang pasti persiapkan diri kalian mulai dari tahapan seleksi awal sampai dengan akhir itu butuh ketahanan atau kesehatan yang prima. Yang pasti persiapkan diri, mental kalian, dan juga jangan lupa minta doa sama orang tua. Oke, itu kunci utamanya. Seperti itu. Wah, keren banget pesan dari Dokter Yesi ini. Jangan lupa minta doa dari orang tua, itu yang terpenting. Oke, berakhirlah obrolan kita yang serius tapi santai ini, dok. Ya, di episode AirPods kali ini tentang seleksi kesehatan si pencatar 2026. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Yesi bisa membantu dan bermanfaat bagi Sobat Airman semua. Terima kasih dok atas waktu dan sharing sessionnya di AirPods kali ini. Jangan bosan untuk diundang ke AirPods nantinya ya dok. Kalau mau undang lagi nggak apa-apa, Mas. Senang bisa sharing ya. Tim, jangan lupa ya undang dokter Yesi lagi. Dok, saya kan tadi udah buka pakai pantun nih dok. Dok mungkin punya pantun? Oke. Nggak pintar. Saya ada pantunnya tapi saya nggak hafal, saya baca aja ya dok. Boleh. Mohon cakepnya ya semua. Oke, siap. Kopi hangat ditemani senja. Cakep. Duduk santai sambil bercerita. Cakep. Terus semangat gapai cita-cita. Sampai jumpa di episode berikutnya.